Yang jadi imam kau yang muda, yang giginya full. Kau gigi dah jarang. Sin sol pula suyu sadonya apa ibu. Tu jadi imam lah tu. Jamaah lagi ruku senyolai. Maka jadi imam tu yang paling akra hukum Quranan, siapa yang paling bersih bacaan Qurannya. Karena tu berpengaruh ke hati orang di belakang pecah. Karenanya sifat kesepanjang salat tu akan mengobati hati-hati orang yang kasih di belakang tu. Tu makanya ibu kalau ada imam, dia jadi imam tu dia baca ayat Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Kayak ibu dia kasih ko sembahyang lain tu ibu. Ya sembahyang tak ada persentuhan ke hati you Allah. Padahal Al-Quran tu fungsinya sifat, dia obat. Ibu ya, obat. Makanya ibu kalau baca Quran itu bacalah dengan bacaan murattal kata Nabi. Allah suruh begitu ya. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan bacaan murattal. Bacaan itu dengan suara yang baik, dengan makhraj yang betul, dengan matnya yang pas. Kenapa? Inna sanulqi alaika qaulan sakilan. Karena itu akan membekas ke hatimu. Makanya ibu kalau salat malam tu ibu, ya, ibu kalau salat malam itu, ibu usahakan salat malam tu di kamar yang tak ada orang di sana. Jangan di daki apa tu ibu. Kau ibu baca Quran kau kencang-kencang kecil apa, dengan lalu kau mama. Nya nak sadonya apa kau saleh dah ibu. Ibu baik kata tampik kosong. Setelah salat ibu bacalah Quran dengan bacaan yang memang menyentuh sehingga ibu tabik mata ibu. Ya. Makanya kata Nabi apa? Manusia yang pertama diamankan di padang mahsyar, rajulun zakarallah khaliyan fafadat aina. Orang yang ketika orang tidur sendirian dia duduk, dia mengingat Allah, membaca Al-Quran sampai air matanya menetes. Dan itu manusia pertama yang diamankan di padang mahsyar. Karena hatinya sehat. Ibu bapa tidak boleh datang menghadap Allah kalau hatinya tidak sehat. Illa man atallaha biqalbin salim. Orang baru bisa datang menghadap Allah kalau hatinya sudah sehat. Menyehatkan hati itu dengan Al-Quran ibu. Kalau ibu baca Al-Quran, hatinya sehat. Yakinlah tu. Ya, sifat ni. Makanya memang betul tu ibu. Ibu kalau gelisah, bacalah Al-Quran tu. Gila, ibu misalnya tak mau lalu mata ibu lah, ibu baca Quran. Tentu. Ibu kalau tak mau lalu, baca murattal, hidupkan murattal, tak kalau ikut. Karena begini ibu, Al-Quran itu kitab suci. Ya, suhuf mutaharah namanya, kitab suci. Dan kalau dibaca, la yamassuhu ilal mutaharun, dia akan mensucikan jiwa kita pula dari segala kotorannya. Kotoran yang paling hebat itu tentu dosa. Begitu ibu baca Quran, kan disucikan pula oleh Al-Quran itu. Itu makanya orang kalau rajin baca Quran itu ibu gampang tersentuh hatinya. Ibu-ibu kan gampang tersentuh perasaan ibu. Kan ibu rajin baca Quran, ibu rajin dengar pengajian itu, maka gampang tersentuh perasaan ibu tu. Di rumah tak tahu bola, tapi di siku bantunya. Di rumah tu tanya kapak ni, tak tahu apa. Ya, memang begitulah hebatnya sifat ibu ya. Ini sifat namanya. Jembara ibu, sobande ya. Apa capek saya ibu ya. 10 minit lagi. Yang ketiga hudan. Hudan itu ya tuntunannya. Tapi hudan itu bukan hanya tuntunan. Hudan itu bentar ibu ya. Saya tambah bensin. Alhamdulillah. Hanya kalau auto lah gaek kok mendaki gak tinggi ibunya batuk-batuk. Ya, so tambah apanya kan. Hudan itu bukan hanya petunjuk, tapi tuntunan yang mendatangkan ketenangan. Tu makanya ketenangan tu bahasa Arabnya hudu, ni tenang ni. Makanya hadiah disebut hadiah. Hidayah, hudan sama. Kenapa hadiah disebut hadiah? Karena beginilah ibu. Hudan tu begini. Ibu kalau tanya ke saya, ibu dari luar kota, pokoknya ibu ke Padang baru sekali ini. Ketemu saya di jalan, Pak, di Basko. Ya. Oh, ibu belum pernah ke Basko. Ibu naik beko tu ada halte, tu ada trans.
Ya, Trans Padang bu naik. Beko ibu jembatan 1. Sudah jembatan tu beko sebelah kanan tu. Ibu berhentilah. Tu petunjuk tak? Tapi ibu kalau naik auto, ibu cameh kan? Ibu boleh batu ndak kau? Dah. Itu belum hidayah namanya ibu. Belum hidayah. Yang hidayah tu, Pak, di mana Basko Pak? Belum pernah ibu situ alun. Wah, ambo kapai ke lubuk turun ibu. Kebetulan ambo lewat situ. Ibu naiklah ke auto ambo. Ya, ambo Ustaz ibu dak preman, ambo ke preman tu cameh ibu iko. Ustaz. Kira-kira ibu dah auto ambo atau dah bus tadi yang lebih tenang? Ada auto ambo. Kau bu ambo hantar langsung. Aku pintunya. Itulah hidayah. Hidayah itu ibu dikasih tuntunan dan ibu merasa nyaman dan tenang mendapat itu. Itu makanya faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Siapa yang mengikuti tuntunan saya tidak akan takut hidupnya, tidak akan sedih hidupnya. Ibu kalau mengikuti Al-Quran tidak akan sedih, tidak akan takut hidupnya. Apa yang ibu takutkan? Coba. Ibu takut harta ibu hilang. Karena ibu tidak mengikuti tuntunan Al-Quran. Kenapa? Al-Quran mengajarkan anfiku tau'an au karhan. Berinfaklah kamu sukarela atau tapaso. Bersedekahlah sukarela atau tapaso. Berarti diciluk orang tu sedekah. Cuman dipaso Tuhan nak bersedekah. Kalau sukarela tak sebanyak tu beko loh. Justru diciluk orang tu ibu tu sedekah yang paling hebat. Bakal betul ibu. Pertamanya japui langsung. Kan? Kalau awak bantan ibu. Kalau sukarela bantan. Kalau japui langsung ibu. Laringan kajok dah. Tak. Yang kedua nyambi yang paling rancak ibu. Dah betul orang menciluk ya. Yang paling rancak nyambi. Dan Allah sudah katakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan masuk surga, tidak akan mendapatkan puncak kebaikan sebelum memberikan yang paling kamu cintai. Tak betul? Lah bantu waktu menjadi orang mabrur tu. Lah ambil yang paling rancak. Tak betul? Yang ketiga, nyo paling banyak lah ambil tu mah dak ketek ambil itu ibu. Maka tak ada sedekah yang sehebat dicuri orang tu. Kalau sukarela apa itu 2.000, 5.000, 2.000, 5.000. Ya, 10 cik-cik. Kata, cik-cik, ikut bilu lah kamu masuk surga kok ciko aja ya. Dikirim orang pergi menciluk motor yang lain. Dikirim orang menciluk tas yang lain. 10 juta sekali bersedekah. Kalau orang beriman tak aman ibu tu. Kenapa? Kalau dia tahu ini hidayah, tuntunan Al-Quran tu, tak ada takut, tak ada sedih. Tak. Ibu yang kuadu ibu tak mau lalu malam rumah. Itu ibu jauh dari hidayah tu. Kan ibu dah tenang hati ibu. Ayang budak mau lalu, jalan. Apa masalahnya? Mati. Takut ibu mati. Padahal mati itu kata Allah apa? Justru dengan mati itu kamu sempurna hidupnya. Makanya kata Allah fataman naul maut, cintailah kematian itu. Itu kalau Al-Quran konsepnya. Ibu takut mati, dah mau lalu ibu loh. Tak jauh ibu dari hidayah namanya itu. Orang kalau paham hidayah Al-Quran, tak ada takut, tak ada sedih ibu. Apa yang ibu takut ibu sedihkan? Tak ada. Mati suami, matilah. Dulu ibu dah kata punya suami dah. Aman je ibu je. Tu tibonya. Tu nyapailah. Apa masalahnya? Tak ada masalah lah. Tu. Tak ada masalah lah. Apa masalahnya? Oh beko Ustaz dah jaga dan saya bagi berlanjut. Kan Allah sudah jamin. Wa fis sama'i rizqukum. Di langit Allah sudah jamin rezeki kita. Kemarin suami kita jadi sebab kita dapat rezeki. Nanti ada lagi sebab lain Allah kirim. Jangan cemas pula. Apa yang ibu takutkan? Tak ada perlu ditakutkan. Apa yang ibu takutkan? Tak ada perlu takut. Ya mati tak apa-apa. Ya. Dulu dia sebab rezeki kita, sebabnya dia sekarang mati diganti sebab yang lain. Itu kenapa orang kalau ikut petunjuk Al-Quran la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tak akan ada takut dan sedih. Apa pula takut dan sedih? Dulu ibu lahir ke sini, ibu pikirkan siapa yang merawat ibu. Ibu besar begini. Bahkan ada orang layi dicampak induk ke tong sampah, kadang je ibu. Ya enggak?
Ambo dulu ibu ketika di Jakarta sekolah, di Ciputat tu ada orang, mungkin mahasiswa, tak tahu ambo siapa, tapi dugaannya mahasiswa ketika itu, mencampan anak berlari di kamar mandi Masjid Fatullah UIN Jakarta itu kebetulan, bingung orang baca ruang anak aku, kebetulan Feni Malinda. Fena Malinda ya, ambo dah apa nah, udah akrab jambo soalnya. Fena Malinda tu ada acara jo mahasiswa. Langsung ambil anak tu ibu. Kini anak tu sabanah sehat, terawat, sekolah. Mungkin kok juin dua je tentu anak tu mau ditulis ibu. Apa yang ditakutkan? Nabi Musa dianyuin jo peti di Sungai Nil. Bayi merah banyuin ke Sungai Nil ibu. Apa dia mati? Tidak. Tak perlu ibu takut. Tapi jangan doa lopak mati. Tidak apa-apa kalau dia meninggal, ibu sudah selesai. Tak perlu ibu larut pula bersedih-sedih. Untuk apa bersedih? Kan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ya. Maka tidak sakit ibu-ibu kalau sekian tahun, alhamdulillah lah, tak tanang stek. Gitu. Ya, dulu waknya sering panjang kan. Ela painya alhamdulillah lah. Enggak aman stek. Ya begitulah. Ya tu. Nyok gini ibu. Orang kalau mati ibu dua keadaannya ibu. Ada mustarihun min. Orang kalau mati ibu dua keadaan orang tu nya. Mustarihun cie, mustarihun min cie. Ada orang mati, dia beristirahat dari orang. Saya kalau mati, saya beristirahat dari ibu-ibu sekarang. Berarti saya mustarih namanya. Ada orang mati, orang yang beristirahat dari dia. Untung lah mati, lo marah iban awak dia. Sehingga orang relax ketika mati kan. Itu mustarihun min nama itu. Ayo ada orang itu ibu. Mangga dari dulunya mati itu. Ya toh? Sehingga orang merasa nyamannya mati ibu. Itu namanya mustarihun min. Ada orang mati mustarihun, inyo pergi mati, ya inyo istirahat, orang yang merasa kehilangan. Kalau bisa awak mustarihun ke ibu, jangan mustarihun min. Ada suami-suami yang mustarihun min kok, matinya kan. Ya alhamdulillah ndak lebih baik lah. Tapi itu. Itu makanya apa ibu? Mustarihun tu penting tu ya. Jangan awak mati orang beristirahat dari awak. Kalau bisa kita istirahat dari orang, hingga orang kehilangan kita. Begitu tuh. Ya, makanya ibu jangan ibu bersedih lama-lama kalau ada yang hilang. Kan orang beriman tu apa? Likaila ta'sau ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Tu surah Al-Hadid begitu ya. Baca di Al-Hadid ayat yang ke 26 atau 25. Ya, Al-Hadid. Orang beriman itu tidak akan gembira dengan apa yang datang, tidak terlalu sedih dengan apa yang hilang. Gitu ya. Ini ayatnya surat Al-Hadid. Coba ibu, Al-Hadid ayat berapa itu ibu? Siapa yang hafal? Ayat 24 atau 25? Nah, surat Al-Hadid 23 ya, bukan 24. 23 ibu ya. Orang yang beriman itu ibu, yang sudah dapat hidayah itu tidak bergembira dengan apa yang datang, tak bersedih dengan apa yang hilang. Itulah orang dapat hidayah. Ya. Nah, dan Al-Quran yang menjadikan hati kita begitu ibu. Tenang, bahagia. Nah, terakhir rahmat. Ini agak panjang. Al-Hadid ayat 23. Dah ketemu ibu ya. Nah, itulah orang yang sudah dapat hidayah. Datang tak gembira, hilang tak bersedih. Hatinya begitu-begitu saja. Datang alhamdulillah, pergi innalillah. Itu ya. Tak ada masalah. Dulu dia datang ke sini tak bawa apa-apa. Sekarang satu persatu dah pergi pula, ya tak apa-apa juga. Ya tak? Apa yang perlu dirusuhkan ibu? Ya, yang perlu disedihkan. Al-Quran lah yang menjadikan hati kita stabil itu. Ya. Hidayah namanya ibu. Hudan. Ketenangan hati datang. Karena kita percaya Al-Quran. Ya, karena kita baca Al-Quran, kita percaya semua yang ada di sana. Maka hidup kita akan tenang, tidak ada sedih, tidak ada takut. Ya, itu fungsi Al-Quran itu. Makanya kalau baca Al-Quran, ya begitulah, datangkanlah ketenangan di hati kita. Ya, pahami, yakini dan imanilah semua apa yang ada dalam Al-Quran itu. Maka hidup kita akan tenang.
Gitu. Nah, rahmat ini fungsi yang khusus lil mukminin. Rahmatnya hanya untuk orang beriman saja, Ibu. Kalau yang 3 tadi untuk semua manusia bisa. Kalau rahmat lil mukminin. Kenapa? Karena rahmat ini sorga. Kata Nabi, tidak ada orang yang masuk sorga dengan amalnya. Sebanyak apapun amal orang tidak akan masuk sorga. Apa yang buat orang masuk sorga, kata Nabi? Rahmat Allah. Dan rahmat Allah Al-Quran ternyata, Masya Allah Ibu ya. Maka kalau Bapak Ibu dekat dengan Al-Quran, sudah pasti sorga. Kan Nabi sebut orang tidak akan masuk sorga dengan amalnya, masuk sorga dengan rahmat Allah. Dan rahmat Allah itu Quran. Quran. Makanya ada orang sudah membunuh 100 orang, dia mendatangi majlis, hendak bertanya ke seorang guru, masih ada tak pintu tobat. Mati dia di tengah jalan. Sorga. Rahmat Allah. Ibu tak pernah bunuh orang? Ibu pernah bunuh orang? Tak pernah. Pengajian subuhnya, siangnya, maghribnya, dah tahu? Alun majlis taklim komplek, alun kelurahan, alun kecamatan lah, alun kotanya lah, ya ndak? Alun saragamnya lah, tiap sebentar. Betul? Oh, mustahil ibu mati tak akan masuk surga tu. Kenapa? Ibu hidup dengan Al-Quran hari-hari ibu. Bahkan tak sedikit ibu ini punya program One Day One Juice kan? Ibu leh. Ibu yang begini-begini ni, alah, pokoknya ibu tunggu mati selesai surga. Nah, rahmat. Percayalah ibu. Makanya ibu-ibu yang lah umur 50-an kata ko, kalau ada pengajian-pengajian di mak pun kajalah. Kajalah. Iyalah. Untung-untung di situ ibu dipanggil Allah. Ya. Ibu sedang mengajar rahmat Allah. Apa kurang hebat dari itu? Makanya kan begini. Kenapa untuk orang beriman ini Al-Quran? Besok ibu di depan pintu surga tu belum boleh masuk surga tu. Belum boleh. Bagaimana caranya masuk surga itu? Kata Nabi, Allah bicara kepada calon penghuni surga, "Rattil ma kunta turattil fid dunya." Engkau bacalah Al-Quran yang dulu kau baca di dunia. Suruh baca. Lalu naiklah setiap satu ayat ke surga berikut. Alif lam mim. Satu surga lagi. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Satu surga lagi. Dan kata Nabi, wa akhiru manzilatika fi akhiri ayatin takrauha. Surgamu akan berhenti di ayat terakhir yang kau baca menjelang mati. Itulah surga ibu. Berapa jumlah ayat yang ibu baca menjelang mati, itu level surga ibu. Itu yang rahmat namanya ibu. Hingga tingkat surga ibu ditentukan berapa Al-Quran yang ibu baca. Itu rahmat namanya itu ibu. Bukan, ya kalau dihafal hebat lagi. Man ta'allamal Quran, siapa yang belajar Al-Quran wastazhara, mengkajinya, wa hafiza atau menghafalnya, adakhalahul jannah, dianya masuk surga. Wa safa'a asrata min ahli baiti kulluhum aujabat lahumun nar, dia bawa 10 keluarganya yang divonis masuk neraka ke surga. Itu kenapa kata Allah, fa bi rahmati fa bi zalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kalau engkau dekat dengan Al-Quran, punya anak turunan penghafal Quran, bergembiralah. Bergembiralah. Kenapa? Itu anak yang kau miliki itu, yang belajar Al-Quran, yang menghafal Al-Quran itu, lebih dari dunia apapun yang kau kumpulkan. Karena nanti ibu bapak kalau baca surat Ali Imran, ayat yang ke-91, nanti baca lagi surah Az-Zumar, ayat 37 atau 47, 37 kalau saya tidak salah. Kata Allah, nanti di akhirat ibu, ketika manusia tampak persoalan akhirat itu, nampaklah hisab, nampaklah mizan, nampaklah neraka, nampaklah sirat. Kata Allah, andai manusia punya emas seberat bumi, mil'ul ardi zahaban, amehnya segadang bumi ibu, segadang bumi amehnya. Apa kata Allah? Laftadau bihi min su'il azab yaumil qiyamah. Dia akan mengganti emas itu semua asal tidak jadi diazab. Ku ambil ambuah segadang bumi ambil, tapi jenazah ambuh nak akan ibu berikan untuk emas. Sekarang ibu punya anak satu, dia penghafal Quran atau pengkaji Quran 10, bonus dia bawa ke surga. Apa ndak rahmat? Apa ndak wajar kita bergembira tu kata Allah tu?